Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertemuan kita pada hari ini adalah masih seputar di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa, tentu di situ adalah puasanya bukan hanya sebatas berpuasa menahan lapar dan dahaga saja, tetapi di situ adalah kata Rasulullah SAW imanan wahtisaban. Artinya dia melaksanakan puasa penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garansi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpuasa penuh dengan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini garansi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan kesabaran, semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini saudaraku hadirin sekalian, kata Rasulullah SAW, kenapa di situ ada embel-embel imanan wahtisaban? Tidaklah semua orang yang berpuasa itu dapat garansi dihapuskan dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Sehingga ada imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan penuh dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa namun di situ dalam berpuasanya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan haus dan dahaga. Hanya mendapatkan haus, juga hanya mendapatkan lapar di situ. Illal ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dengan dengan kehausan. Oleh karena itu wajar kalau hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan penuh dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ngasih garansi mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa. Saudara-saudaraku hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Ini momennya di bulan suci Ramadan. Wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Lah ini Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, di samping bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan itu adalah merupakan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kalau boleh dibahasakan oleh bahasanya hadirin sekalian, way of life, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk sebagai pedoman hidup manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tentunya Al-Quran dibalik sebagai petunjuk, maka kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya hanya tidak mempercayai bahwa itu hanya sebagai petunjuk, namun itu harus dipelajari, harus dibaca, harus diamalkan apa isi-isinya yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita selaku orang Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk beriman kepada Al-Qur'an. Itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum iman kepada Al-Qur'an, kita diwajibkan oleh Allah iman kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Apa kitab yang sebelum Al-Qur'an itu? Adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kita selaku umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk mengimani kepada kitab yang 4 itu. Tentunya kita selaku orang Islam iman kepada kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kita mengimani, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab itu. Namun saudara, kita tidak diharuskan oleh Allah untuk mempelajari kitab Taurat, untuk mempelajari kitab Zabur, untuk mempelajari kitab Injil. Tidak. Apalagi mengamalkannya. Kenapa? Karena di antara kitab yang diturunkan oleh Allah yang disebutkan 3 tadi itu, penyempurnanya adalah sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk mengimani kitab yang keempat itu, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam pengimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu, kita selaku umat Islam maka harus difilah. Ada 2 hal di situ, ya. Ada 2 hal. Yang pertama, iman secara tafsili, dan yang kedua, iman secara ijmali. Iman yang secara tafsili itu adalah iman secara terperinci, ya, seperti iman secara ijmali dan iman secara tafsili. Iman secara global dan iman secara terperinci. Iman yang secara global itu yang bagaimana? Kita cukup mengimani kepada kitab yang 3 yang Allah menurunkan, Taurat, Zabur, dan Injil. Namun kita tidak diharuskan mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa isinya. Tidak. Tapi kita hanya cukup mengimani saja. Beda halnya dengan yang kedua.
Iman kepada Al-Quran itu iman secara tafsili, artinya iman secara terperinci. Maksudnya apa saudaraku sekalian? Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Quran. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami Al-Quran. Dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan apa isi-isinya yang ada dalam Al-Quran itu. Ini luar biasa saudara. Kita selaku umat Islam ya yang berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, ya tentunya kita harus memahami Al-Qur'an dan mengamalkan apa isi-isi Al-Qur'an itu. Paling endah ya kita membaca Al-Qur'an. Jangan pernah sepi dalam 24 jam ini kita dari Al-Qur'an. Sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Karena begini saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza khatamal abdul Qur'an yusalluna inda khatmihi situna alfa malaki." Bayangkan luar biasa. Barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Qur'an, tentu menghatamkan Al-Quran itu 30 juz. Sabda Rasulullah SAW tadi, kata Rasulullah, "Idza khatamal abdul Qur'an yusalluna inda khatmihi situna alfa malakin." Barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan tentu dari awal surah sampai akhir surah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai surah yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, wa tamat. Itu kan? Itu 30 juz. Apa fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yusalluna inda khatmihi, maka memberikan rahmat kepada orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran itu. Siapa yang memberikan rahmat ikut mendoakan dalam hal itu, yaitu malaikat. Berapa malaikat di situ? Situna alfa malakin, 60.000 malaikat. Bayangkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku hadirin, jangan sia-siakan. Lebih-lebih momennya di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah melipat gandakan luar biasa. Kalau pada hari biasa kita baca Al-Quran itu satu huruf Allah ngasih ganjaran 10. Tapi di momen bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan sampai ke 7.000 kali lipat. Bayangkan. Ini dalam satu hurufnya. Sempatkan kita di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, mengadakan sinkronisasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, yaitu melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Taruhlah di situ seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ini jangan disia-siakan momen di bulan suci Ramadan ini. Lebih-lebih kita dalam kondisi sekarang ini kesempatan besar kita untuk mengadakan tafakur, untuk selalu taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan situasi yang lagi melanda kita ini. Lebih-lebih kita sudah diinstruksikan oleh pemerintah untuk selalu banyak di rumah. Lah, di balik itu banyak di rumah berarti kita bukan hanya tidur-tiduran melulu di rumah. Sempatkan momen ini kita dikurangi untuk berinteraksi di luar. Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk banyak di rumah. Maka momen ini kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui memperbanyak baca Al-Quranul Karim.
taruhlah seumpama hadirin, kalau pada hari biasa kita mungkin dalam 24 jam karena kesibukannya mungkin bisa 1 kali atau 1 juz umpama. Taruhlah seminggu sekali bisa khatam. Paling enggak kita dalam bulan suci Ramadan ini sisihkan 1 minggu berapa kali khatam begitu. Ya, masa enggak bisa habis subuh seumpama, yang paling panjang waktunya kan habis subuh. Habis subuh ini cukup panjang. Bisa saudara itu baca 10 juz itu bisa. 5 juz minimal. Panjang yang kedua ya sebelum kita tidur habis isya. Ya habis tarawih, habis isya. Itu juga cukup panjang baca. Habis itu lagi yang cukup panjang waktunya habis zuhur. Habis asar. Tentu paling enggak dalam seminggu, kalau di luar bulan suci Ramadan itu kita seminggu atau 10 hari sekali kita khatam. Di momen bulan suci Ramadan ini 10 hari paling enggak kita khatam 5 kali dalam 10 hari. Bisa enggak kira-kira hadirin? Itu tergantung niat. Kalau jenengan semua niatnya fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam 10 hari itu bisa ya minimal 3 kali khatam itu bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ini saya kira hadirin sekalian, jangan sia-siakan pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini untuk kita selalu memperbanyak baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini, di samping dengan zikir-zikir yang lain. Di samping dengan zikir-zikir yang lain. Zikir yang lain yang paling mulia, yang paling bagus itu adalah memperbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, karena kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengarkan nama saya disebutkan, lantas orang yang mendengar nama saya disebutkan itu, namun orang itu sengaja tidak menjawab, Allah ngasih azab kepada orang itu, maka layak orang itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzukirta indahu, jika disebutkan namamu, kata Allah Subhanahu wa taala di situ dalam sebuah hadisnya baginda Rasul, falam yusolli alaika, namun orang yang mendengar itu tidak mau menjawab salawat, tidak mau menjawab atas nama kamu yang disebutkan itu ya Rasulullah, katanya ya, fadakhalan nar, maka masuk neraka. Ini adalah komunikasinya malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW, permintaan malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Hal itu terjadi dikala baginda Rasul Muhammad SAW mau naik ke mimbar. Di situ Rasulullah tiba-tiba diam sejenak. Diam, setelah itu melanjutkan ke mimbar. Selesai acara itu ada sahabat yang nanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, kata sahabat, barusan itu saya melihat baginda Rasul cengang dan diam dikala Rasulullah mau naik ke mimbar. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, apa? Saya barusan didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril minta kepada saya untuk saya mengiyakan, dalam arti mengaminkan terhadap permintaan malaikat Jibril itu. Kata Rasulullah SAW. Terus sahabat itu tanya, apa saja itu ya Rasulullah, permintaan malaikat Jibril itu? Kata Rasulullah SAW, permintaan malaikat Jibril itu adalah yang pertama, wa induk wa faman adraka
jelasnya begini, barang siapa yang menututi kedua orang tuanya, namun dia tidak atau salah satunya, namun dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya atau salah satunya, maka dia masuk neraka. Kata Rasulullah, malaikat Jibril minta, aminkan ya Muhammad. Rasulullah, amin, kata Rasulullah. Yang kedua, barang siapa yang menututi bulan suci Ramadan, namun dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah di bulan suci Ramadan, maka dia masuk neraka. Terus yang ketiga, kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan nama saya diucapkan, lantas orang yang mendengar terhadap penyebutan nama saya ini, lantas orang itu tidak menjawab, maka masuk neraka orang itu. Ini lebih jelasnya, gamblang secara bahasanya seperti itu. Ini saya kira mudah-mudahan motivasi momen di bulan suci Ramadan ini kita selalu mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan nanti dengan orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan terhadap orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu semua. Ini saya kira pada pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan kita masih diberi keleluasaan oleh Allah untuk bisa menuntaskan bulan suci Ramadan ini hingga kita menyambut nanti pada Idul Fitri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.